utama. Makanya terapkanlah dengan motivasi ke anak supaya jujur, jangan sampai berani-berani ngambil hak orang lain. Jadi dalam hati anak itu dia terpatri sifat tidak mau membohongi, sifat jujurnya ada gitu. Sehingga diuji coba Imam Mu'min misalkan di 10.000 di bawah bukunya anak itu. Kalau tidak jujur pasti dia, oh bu, kok ada uang di sini? Kalau tidak jujur pasti sama dia digini ya, dipeksakin. Itu dia satu cara untuk melatih kejujuran siswa kan. Nah jadi kejujuran itu utama karena modal sukses orang dimanapun kan itu kalau diterima pasti orang ada yang berani mempercaya, apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumat ya, hari berharga dan ada Jumatan ya. Mudah-mudahan bisa laki-laki semua bisa melaksanakan sholat Jumat. Terus perempuannya ya sholat tepat waktu. Kemudian di bulan Ramadan ini ada hikmah yang bermanfaat bagi kita yang bisa menjalankan hidup yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi dan selamat dunia akhirat ya. Alhamdulillah kita punya 2 orang yang sudah derajatnya naik lah, anggap dari PNS ya. Jadi alhamdulillah ini kan satu jalan untuk menempuh kehidupan lebih baik lagi, karena memang semua orang ingin, tapi kan yang menentukan yang di atas lah, perlu bersyukur ya itu. Dan juga jangan sampai salah langkah. Kalau namanya guru baru, guru PNS baru, jangan sampai salah langkah, karena salah langkah takutnya seperti teman kita ya, nyala sama ya tapi beda style daya pikirnya jalan, jadi dia salah melangkah, akhirnya sudah tidak bisa diulangi lagi. Nasi sudah jadi bubur ya, itu ya. Kalau nasi sudah jadi bubur udah bagaimana juga nggak bisa jadi nasi lagi gitu. Jadi saya ya sebagai mungkin sementara mangkasan lah ini bagi teman-teman yang alhamdulillah 2 orang dapat sini SD Tanam 102 tambahan 2 orang ini yang mudah-mudahan membawa keberkahan ke semuanya, meningkatkan prestasi sekolah, meningkatkan mutu pembelajarannya. Apalagi kita dituju sebagai sekolah gerak ya, yang harus pakai kurikulum Merdeka Belajar. Nah itu kurikulum Merdeka Belajar segera kita semua guru ini harus segera mengupdate, karena memang sekolah yang kepala sekolahnya jadi sekolah penggerak itu semuanya kita mulai dengan pembelajaran sekolah penggerak. Jadi pembelajarannya adalah Merdeka Belajar. Dan nanti lihat di YouTube saya yang tidak saya buat tentang pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi sekolah penggerak wajib memakai kurikulum Merdeka Belajar. Makanya segera mempelajari. Apalagi yang dituju nanti ke pelatihan ini kelas tinggi, 2 anak kelas rendah gitu kan. Dan juga harus disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Jadi kurikulum Merdeka ini yang di Karang Bahagia ya, diantaranya sekolah kita nih anggota 102 termasuk sekolah penggerak, jadinya harus memakai kurikulum baru. Segera lah, memang ada perintahnya di grup sekolah penggerak, guru-guru segera mengupdate tentang pembelajaran sekolah penggerak. Karena kita akan memakai kurikulum baru di antara yang lain gitu. Dan mudah-mudahan ya kita bisa menularkan ke yang lain itu mudah-mudahan. Yang penting buat diri kita sendiri aja dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga ujian nih, ujian kelas 6 kebetulan punya nggak ada ya, itu tanggal 9 Mei sampai tanggal 11 itu ujian. Jadi sekalian libur ini seperti itu, libur kan mulai tanggal 29 sampai 9 Mei. 9 Mei itu langsung ujian kelas 6. Iya, nanti 3 hari kan, 9 sampai 11, tanggal 12 baru masuk yang kelas 1 sampai kelas 5 ya.
Jadi libur kita ini sampai tanggal 12 bagi kelas lain ya. Ya. Kelas 6 nih memang nggak ada, nanti beritahu ya, kita beritahu bahwa kelas 6 itu harus sudah ujian sekolah terus ya, bukan sekolah sebelum tanggal 29. Silahkan olahraganya ada kan ya, praktek apa sekarang digober nih sampai tanggal 29 sebelum libur sudah beres semua, sudah ujian sekolah diduluin dah bagi kelas 6. Di kelas 5 nanti tanggal 17 Mei dapat masuk ya, sampai selesai ya, soal harus dari guru masing-masing. Nah itu libur udah ketahuan tanggal 9 sampai 9 Mei bagi kita nih. Tapi bagi murid mah kelas 1 sampai kelas 5 mah ya tambahan tuh 3 hari tuh, karena kan ujian kelas 6. Silakan semua. Terus kita pun ada pemberitahuan, alhamdulillah nih, ini mah karena saya juga beritahu. Pak Mul ikut katanya nih, guru penggerak, alhamdulillah. Haji selamat dah, Pak Mul katanya ikut dari Karang 1 dan 2. Dan saya juga udah beritahu, ya mudah-mudahan sukses. Ikut aja udah alhamdulillah kata Pak Haji. Kalau berhasil ya lebih alhamdulillah lagi. Yang berani ikut berarti hebat kata Pak Haji, makanya pada ikut. Silahkan ikut jadi guru penggerak. Karena kalau PNS mah bisa itu ya, saya segera lihat di kelas sekolah. Persyaratan kelas sekolah kan dari guru penggerak. Tuh. Terus ini yang saya ingatkan ini hikmah Ramadan Pak Haji ya, kemarin udah saya kasih tahu. Ramadan ini kan setahun sekali. Ya guru itu menekankan ke siswa supaya satu berpuasa ya. Nah, karena Ramadan ini kan intinya puasa. Nah, harus diingatkan, diberitahu, tanyakan, itu yang berpuasa, itu absen lah. Jadi jangan sampai total kelas 1 sampai kelas 6 tidak diingatkan oleh gurunya. Karena guru itu lebih dihargai daripada orang tua. Ini kan setahun hanya sekali, sebulan. Nah, ingatkan tentang puasanya. Cuman ingatkan juga yang sakit mah jangan sampai. Jadi setelah sampai selesai maghrib beberapa hari yang udah penyakit, karena bahaya juga, ya banyak kejadian lah. Kalau yang sakit dipaksa untuk berpuasa, akhirnya ujinya ke rumah sakit, bahaya juga, biaya juga dan sebagainya. Kalau memang anak kemampuan berpuasanya memang sakit dan ini setengah hari atau sampai asar itu nggak biasa. Intinya diingatkan berpuasanya, jadi sholatnya juga lima waktunya lah. Mudah-mudahan di bulan puasa mah ingatkan sholatnya semua di absen. Itu yang sholat subuh, asar, maghrib, isya itu pun akan kalau udah absen dari gurunya itu akan lebih giat lagi di rumah. Misalkan Bunur nanya kelas 3 kan, terus kasihkan tuh yang asar, maghrib, isya, subuh, dohor. Kan ada yang enggak makan nanti diolok-olok sama temennya dan sebagainya. Oh saya takut besok di absen lagi sama ibu guru katanya. Akhirnya kan sholat dohor ya, dia sholat asar. Padahal mah hanya demi kalau takut ditanya sama guru untuk angkat tangan. Tapi kan itu satu kebaikan bagi guru juga. Kalau anak memang dia hanya absen dia bisa dia sholat gitu. Saya dulu begitu di SD Karang 1 Karang Rahayu. Tadinya udah kelas 6 sekarang absen. Terus tadarusan ya. Nah, iya. Di tadarusan juga sama. Karena bulan puasa ini bulan suci, bulan ini ya. Mudah-mudahan Al-Quran juga kan di bulan puasa juga turunnya yang 17 itu ya Ramadan. Ayam. Iya. Sini dulu sebentar Pak. Ya teman-teman. Nah itu tadarusan pun diingatkan juga ya. Kelas 5 apalagi nih? Kelas 4. Mana? Oh, ingat kurang ini nyopet. Ya jangan sampai sehari ya minimal selembar atau setengah pagi. Sama kan? Karena kalau kelas ini tadarusannya. Bahkan ditanya udah pada tadarusan nggak, pada naik nggak, udah bisa, kalau enggak ya usahakanlah sampai yaitu minimal dimotivasi ya oleh guru semua masalah tadarusan. Itu juga yang selanjutnya catat ya.
Zakat itu kan wajib dia sejak lahir sampai meninggal. Jadi jangan sampai anak tidak zakat. Zakat kan bebas ini, ya biasanya nggak diambil oleh sekolah kan? Ya. Itu mah zakat cuma minat karena guru harus. Terus yang terakhir hima dalam adab ini kan, ya saya pengalaman ada anak kelas rendah sampai berani ngambil HP anak gitu kan. Itu kan berarti tandanya anak SD ya siapapun lah, kita ingatkan kejujuran, jujur ya. Jadi, maksudnya gini, kalau menemukan sesuatu, kalau anak jujur pasti akan diberitahu gitu kan. Bukan kalau anak kurang jujur menemukan sesuatu pasti langsung dibawa lari atau masuk ke pesa atau apa. Tapi bagi anak yang jujur, anak jujur kan lebih baik. Kejujuran itu kan nomor satu untuk sukses dari bagaimanapun. Apalagi anak-anak belum boleh jujur. Orang tua kalau yang jujur, guru yang jujur itu adalah nomor satu untuk sukses dalam hidup ini. Itu kejujuran itu paling utama. Makanya terapkanlah ketika memotivasi ke anak supaya jujur, jangan sampai berani-berani ngambil hak orang lain. Jadi dalam hati anak itu dia terpatri sifat tidak mau membohongi, sifat jujurnya ada gitu. Sehingga dicoba Imam Mu'min misalkan pendit 10.000 di bawah bukunya anak itu. Kalau tidak jujur pasti dia, oh bu, kok ada uang di sini? Kalau tidak jujur pasti sama dia digini ya, dipesakin. Itu dia satu cara untuk mengelatih kejujuran siswa kan. Nah jadi kejujuran itu utama karena modal sukses orang dimanapun lah gitu. Kalau di depan pasti orang ada yang berani mempercaya, apalagi sifat kejujuran ini termasuk sifat orang-orang sukses. Itu etnis Cina ya. Etnis Cina kan semua pada jujur. Terus dia mah muji orang kalau mau diberi bantuan oleh misalkan dia jadi jujur. Kalau memang udah lulus dia itu miliaran rupiah pun pasti yang dia bantu. Baik anak kita, murid kita, atau yang akan jadi karyawan kita atau semuanya itu kejujuran nomor satu. Makanya anak dipastikan kejujuran. Jadi yang sampai kejadian lagi seperti SD yang kemarin itu masih kelas 3 berani ngambil HP anak ya. Untuk zaman modern sekarang kan HP-nya udah sekian, di atas sekian juta. Terus udah dimati, udah beli set, tapi kan ada akun gitu ya. Akun itu yang bisa menelitikan koordinat ya. Itu padahal baru 5 atau 10 menit itu. Nah ini tuh udah lari jauh itu HP. Makanya anak kecil udah kelas 3. Makanya beritahulah ke anak-anak kalau menemukan sesuatu, mungkin dia nemu atau bocah anak kecil. Sekarang anak kecilnya pakai HP kan, sejak 2-3 tahun kan pada pegang. Itu mah emaknya kan lagi ngobrol dengan orang, anaknya kan jalan. Tahu kan ada anak SD itu lewat, diambil. Nah itu terus ngambil jalan ke sana nggak ada kan? Untung punya itu yang tadi lokasi itu ya, lokasi. Jadi cepat dilacak. Karena zaman canggih sekarang kan.